Hai semuanya, apa kabar? Aku harap teman-teman selalu sehat dan selalu bahagia. Selamat datang di channel Filda Bercerita, tumbuh bersama dengan berbagi cerita dan jadi temanmu. So, hari ini aku mau bercerita tentang hal yang mungkin pernah terlintas di pikiran teman-teman sekalian, terutama buat teman-teman yang baru banget nih lulus sekolah ataupun kuliah. And yap, seperti yang kalian lihat di judul video aku, yaitu tentang gap year dan kenapa sih gap year bukan keputusan yang salah. Oke, mungkin teman-teman udah pernah dengar sebelumnya apa itu gap year, tapi mungkin ada juga yang masih mikir gap year tuh apa sih? Dan kenapa kok kedengarannya begitu menyeramkan gitu ya? Jadi sebenarnya gap year ini apa? Secara sederhana teman-teman, gap year adalah jeda waktu yang diambil setelah kita lulus sekolah atau kuliah sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Dan biasanya gap year ini dipergunakan untuk mengeksplorasi minat dengan berbagai cara, seperti berjalan-jalan dan mempelajari hal-hal baru yang di luar akademis. Nah, kira-kira kenapa sih banyak banget stereotype yang menganggap gap year ini adalah keputusan yang salah? Dan menurut aku mungkin karena pandangan umum di lingkungan kita ini banyak berpikiran kalau kita harus selalu melaju ke tahap selanjutnya tanpa mengambil jeda, dan itu wajar karena ya dari kita kecil, mulai dari kita preschool, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kita selalu melanjutkan masa pendidikannya kita dan tahap-tahap selanjutnya dalam hidup kita ini tanpa mengambil jeda. Nah, mungkin itu yang membuat orang-orang di lingkungan kita berpikiran kalau gap year ini adalah keputusan yang salah. Padahal kalau dipikir-pikir ya teman-teman, secara jauh banyak banget tahu sebenarnya manfaat dari gap year ini. Yang pertama itu contohnya kita memiliki banyak waktu untuk mengeksplorasi apa yang menjadi minatnya kita, dan banyak banget kok teman-teman di luaran sana yang menemukan minatnya dia di waktu gap year-nya mereka atau di waktu jedanya mereka sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Terus selanjutnya, yang kedua adalah kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan minat-minat baru yang nggak mungkin kita dapatkan di sekolah. Seperti apa contohnya? Belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing kita diajarin di sekolah mungkin cuma bahasa Arab bagi yang pesantren mungkin, atau bahasa Inggris atau untuk yang kelas internasional, tapi jarang banget di sekolah kita diajarin untuk belajar bahasa Mandarin, Portugis, Prancis, Spanyol, dan banyak lainnya. Dan kita nggak pernah diajarin masak, bisnis, melukis, editor, videografi, fotografi, bahkan coding sekalipun. Nah, dan ketika gap year ini kita bisa mengembangkan minat-minat seperti itu dan kita bisa menggali itu di dalam diri kita. Dan di sini aku mau cerita juga kalau misalkan aku tuh sendiri pernah tahu teman-teman ngambil gap year gap year di masa setelah aku lulus SMA, dan itu adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah aku ambil di dalam hidup aku ini. Kenapa? Karena selama setahun itu aku mempergunakan waktu aku ini untuk memberanikan diri merantau ke Pulau Jawa, karena aku aslinya orang Sulawesi dan belum pernah uh, ke Pulau Jawa sebelumnya, dan aku memberanikan diri aku untuk kursus bahasa asing di sana. Kalian tahu di mana? Nah, aku tahu sih, pasti teman-teman udah tahu. Aku kursus di Pare atau Kediri, Kampung Inggris. Nah, di sana aku bisa bertemu banyak banget orang dari berbagai macam suku, daerah, dan aku belajar banyak banget budaya di sana. Dan hal yang paling penting yang aku dapatkan selama aku gap year ini, aku bisa menemukan passionnya aku secara apa ya, secara komprehensif. Apa sih sebenarnya yang mau aku kembangkan dan aku mau berkembang di bidang apa. Nah, setelah yang di gap year ini aku akhirnya tahu kalau misalkan tuh aku sangat tertarik dalam dunia public speaking dan dunia perkuliahan, atau bisa dibilang di dunia akademisi seperti itu. Tapi secara spesifiknya aku mau banget di dunia public speaking. Karena kenapa? Aku suka banget ketika bisa bercerita dan bisa saling memotivasi, dan aku berharap dengan aku
merantau ke Pulau Jawa ini, aku bisa menjadi sumber inspirasi untuk adik-adik kelas aku yang di Sulawesi ini untuk berani bermimpi juga untuk melanjutkan pendidikannya di Pulau Jawa, yang mana kita tahu akses pendidikan di Pulau Jawa ini khususnya di Yogyakarta itu adalah akses pendidikan terbaik di Indonesia. Nah, jadi itu sih, kalau misalkan aku nggak ngambil gap year ini, mungkin aku nggak tahu aku sebenarnya mau di bidang apa, dan bisa jadi aku salah jurusan dan nggak enjoy dengan apa yang aku jalani sekarang. Mungkin beberapa dari teman-teman sekalian masih khawatir untuk ngambil gap year karena takut malas atau merasa tertinggal dengan teman-teman seangkatan atau teman-teman yang seumuran, tapi percaya deh teman-teman, selama kita memanfaatkan waktu itu dengan baik, maka waktu gap year kita ini akan terbilang sebagai waktu produktifnya kita. Dan pastikan selama gap year ini kita tetap mempunyai tujuan yang jelas dan rencana yang jelas teman-teman. Meskipun cuma daftar kegiatan apa yang akan kita lakukan dan apa aja yang ingin kita coba. Terus selanjutnya, buat teman-teman yang tertarik mengambil gap year, aku ada beberapa tips sebenarnya. Tips yang pertama adalah pastikan teman-teman ini punya tabungan atau sumber dana yang cukup. Semisal nih, teman-teman yang biasanya dikasih uang jajan sama orang tuanya 100% dan itu dibelanjakan habis, nah sekarang dibelanjakan cuma berapa ya, 50% contohnya, sisanya ditabung terus, atau dibelanja cuma 30% atau 70%, itu tergantung dari teman-teman. Jadi pastikan teman-teman ini mempunyai saving yang cukup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di sana untuk mengeksplorasi minat dan passionnya teman-teman. Terus yang ketiga adalah tetap terbuka dengan setiap peluang yang ada dan jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal baru teman-teman, karena kita mencoba hal baru dan hal-hal yang berbeda itu justru akan menambah banyak pembelajaran bagi kita. Nah, jadi kesimpulannya, apakah gap year ini salah? Jawabannya tentu saja tidak teman-teman, karena gap year ini bisa jadi waktu yang sangat berharga untuk mengembangkan diri kita, bertumbuh, berkembang, dan mempersiapkan langkah berikutnya sebelum memutuskan keputusan yang akan kita jalani selanjutnya, dan setelahnya kita akan merasa enjoy teman-teman dan gak ada penyesalan sama sekali, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang masih galau, masih mikir aku lanjut kerja atau lanjut studi, nggak usah bingung teman-teman, take your time untuk mikir, buat keputusan-keputusan yang akan membuat kamu enjoy menjalaninya dan nggak akan buat kamu nyesel di kemudian hari. Itu sedikit tips dari aku, semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang masih galau dan masih khawatir atau takut untuk tampil gap year. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share. Aku mau minta tolong juga untuk selalu disupport dengan cara subscribe channel ini, like video ini, dan share video ini. Dan tentunya aku tunggu di kolom komentar uh, apa ya, pengalaman-pengalaman menarik teman-teman dalam menentukan keputusan dalam hidup teman-teman sekalian. See you di video selanjutnya teman-teman. Dah.